Cirebon pemirsa, dan saya ke Pak Halim nih. Pak Halim, ini kemarin juga ada pernyataan dari Pak Halim juga nih, Pak Bernawi, di koran Radar Cirebon di edisi kemarin tentang menggagas solusi untuk sudahi tawuran antar pelajar nih di Cirebon. Nah, menurut Pak Halim, ini salah satu yang menjadi ide atau gagasan yang dimunculkan ini adalah pertukaran antar pelajar. Ini tidak lain adalah untuk meningkatkan interaksi antar pelajar SMK dan dapat meredakan ketegangan di antara mereka. Menurut Pak Halim, ini merupakan solusi jitu tidak? Atau memang ini perlu dikaji ulang? Atau seperti apa? Silakan Pak Halim. Ya. Dalam sejarahnya juga seperti apa tawuran di Kota Cirebon? Silakan Pak Halim. Ya. Terima kasih Pak Arif, Pak Afif. Ya. Apa yang dimunculkan itu saya juga tidak tahu dari mana sumbernya itu. Katanya pertukaran pelajar. Ya, pertukaran antar pelajar. Berarti kalau pertukaran pelajar itu umpamanya sekolah A ada yang tawuran, kemudian dengan sekolah B nanti si A pindah ke B, B pindah ke A barangkali. Ini kelihatannya suatu ide yang perlu diperdalam lagi. Sebab ada kesulitan bahwa penentuan anak masuk sekolah itu diatur oleh undang-undang itu, yaitu orang tua sebenarnya yang menetapkan anak di mana harus bersekolah. Itu pasal 7 Undang-Undang 2003. Ada itu. Di situ dicantumkan orang tua lah yang menentukan si anak bisa sekolah, ya, tempat sekolah anaknya. Itu. Jadi kalau dilihat dari situ sudah mungkin perlu dipertimbangkan banyak. Pertukaran antar pelajar. Iya. Sebab harus bagaimana teknisnya begitu. Belum lagi ada beda jurusan ya, umpamanya antara sekolah aliyah, madrasah aliyah dengan SMK umpamanya. Atau STMPL kelautan dengan SMK Negeri 1. Nanti pindahnya bagaimana itu anak akan sangat sulit saya kira itu untuk dilaksanakan. Pertukaran antar pelajar itu. Iya. Jadi Pak Halim pesimis gitu ya. Yang mungkin itu sebenarnya apa gitu Pak Halim? Tawaran dari Pak Halim apa gitu? Kegiatan bersama. Kegiatan bersama. Mungkin itu kegiatan bersama itu. Misalnya apa kegiatan apa Pak Halim? Umpamanya ada dalam kegiatan kepramukaan bersama. Kegiatan ada kegiatan-kegiatan lomba apa bersama begitu antara beberapa sekolah sehingga mereka akan campur gitu, dalam kegiatan satu kegiatan ada sosialisasi macam-macam kegiatan pemerintah, program pemerintah juga bisa menyatu di situ. Tapi kalau fisik yang tadi itu kelihatannya agak sulit atau bukan sangat sulit. Ya. Lebih baik kita mengarahnya kepada, kalau kami mengusulkan memang ada dua. Apa itu? Yang pertama yang simptomatif, berarti sekarang jangka pendek ya. Sekarang kejadian atau sekarang terjadi apa, kemudian kita obati. Kemudian ada jangka panjang. Yaitu apa itu paling jangka panjang? Jangka panjangnya kita dalami akar masalahnya. Seperti begini, kami melihat sekarang ini kenyataan ada beberapa titik di Kota Cirebon atau sekitar Kota Cirebon yang menjadi tempat terjadinya tawuran. Di titik-titik tertentu ya Pak Halim? Titik-titik tertentu itu saja yang kita awasi, kemudian fungsikan lembaga-lembaga yang terkait dengan itu. Ya, itu untuk jangka pendek, sehingga dalam jangka pendek ini keamanan dengan sendirinya. Keamanan mengkoordinasikan masyarakat setempat atau lembaga yang terkait untuk bersama-sama mengatasi, umpamanya di perjuangan. Mungkin warga Sunyaraginya bisa ada di situ, ada Kamtibmas, ada apa, petugas polisi dengan petugas dari TNI kan ada. Itu bisa ya selama beberapa jam nunggu di situ. Bukankah sekarang sudah ada gitu Pak Halim? Sudah ada orangnya, tapi mungkin tidak menunggu di situ. Ya, umpamanya di Sunyaragi, Bapak apa namanya dari Kamtibmasnya itu ada di sana dalam di titik-titik tertentu gitu Pak Halim ya? Dalam waktu tertentu. Itu. Jadi itu simptomatif. Jadi yang sekarang harus diatasi.
apa dulu gitu. Jadi pendek kata yang ditawarkan oleh Pak Halim itu adalah mengoptimalkan peran dari keamanan ketertiban masyarakat gitu, Kamtibmas itu. Betul. Bukan pertukaran antar pelajar. Bukan. 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 Malah kami melihat begini, Pak Afif ya. Ada beberapa undang-undang yang terkait. Tadi undang-undang Sisdiknas ya untuk guru-guru di sekolah. Baik, baik. Itu harus baik mengajarnya. Oke. Kita teliti lagi kurang apa begitu mengajarnya sehingga ada anak-anak masih nakal. Yang kedua, undang-undang kepolisian. Kepolisian itu bisa mengkoordinir ya. Kemudian yang ketiganya ada undang-undang pemerintah daerah. 23 tahun 2014 itu. Wali kota itu menjaga Kamtibmas. Harus aman, tentram, harus itu. Berarti fungsi dari Satpol PP. Iya, jadi wali kota itu kalau umpamanya di daerahnya tidak aman, itu tidak berfungsi itu. Satpol PP yang kerja. Baik. Baik. Oke. Ada satu lagi undang-undang mengenai pembinaan keluarga. Itu juga kelihatannya belum difungsikan itu. Keluarga itu harus dibina kualitasnya, bukan hanya kuantitasnya dengan KB. Gitu, baik. Oke, tahan dulu Pak Halim ya. Nanti kita lebih lanjut. Saya ke Pak Barnawi, akademisi dari Institut Agama Islam Bunga Bangsa Cirebon. Pak Barnawi, dalam pengamatan Anda sebagai akademisi, ini berulang kali selama 2 bulan ini dalam catatan saya ada 93 pelajar yang sudah yang diamankan juga itu ya. Kemudian hampir setiap minggu terjadi tawuran antar pelajar terutama di akhir pekan. Menurut Anda sebagai akademisi ini gagasan apa, solusi apa? Apakah yang tadi disebutkan oleh Pak Halim, pertukaran pelajar sebagaimana diberitakan di koran Radar Cirebon edisi kemarin, ini harus dikaji ulang. Pendapat Anda, Pak Barnawi? Ya, oke, terima kasih. Jadi pertukaran pelajar saya kira sebagai sebuah ide harus kita apresiasi yang pertama. Apakah itu efektif atau tidak tentu harus kita lakukan penelitian dan kita kaji setelah kegiatan itu dilaksanakan kegiatan pertukaran pelajar. Yang pertama itu. Tetapi dalam konteks untuk mereduksi, saya kira yang paling perlu kita kaji adalah akar permasalahannya. Akar permasalahan. Ya, jadi akar permasalahan itu kalau saya baca di koran kemarin adalah karena kebencian yang turun-temurun. Ya, kalau dalam kajian akademik itu kita sebut dengan clash of ignorance. Bencana karena ketidakpedulian. Nah, maka bagaimana agar para pelajar antar sekolah itu menjadi peduli? Gagasan tentang pertukaran pelajar itu patut kita apresiasi yang pertama. Karena ketika terjadi pertukaran pelajar, maka di situ akan terbangun chemistry. Di situ ada ruang silaturahmi. Nah, ketika sudah ada silaturahmi, maka kita harapkan nanti ada sinergitas antar pelajar di beberapa sekolah di Cirebon ini. Jadi itu. Jadi gagasan itu memang patut kita apresiasi dan patut kita tunggu. Tinggal teknisnya seperti apa itu perlu diatur secara bersama-sama. Toh ada musyawarah kerja kepala sekolah. Ya, ada dinas yang nanti akan memayungi bagaimana kegiatan itu dapat terlaksana dengan bagus. Karena dalam konteks yang lebih luas ada istilah sister school. Sister school itu adalah pertukaran pelajar bisa antar kota, bisa antar provinsi, bisa antar negara atau student exchange. Bahkan beberapa tahun yang lalu, sister school itu juga termasuk pertukaran antar kepala sekolah. Jadi itu gagasan-gagasan seperti itu bisa kita tunggu nanti seperti apa aktualisasinya, patut kita coba. Tapi dikaji dulu gitu? Harusnya dikaji dulu gitu Pak Barnawi? Ya, tentu kita perlu duduk bersama sehingga kegiatan itu tidak mengurangi kinerja akademik dari para siswa kita. Ya, jadi seperti apa yang disampaikan oleh Pak Halim tadi, toh ada perbedaan entah itu jurusan, entah itu program pilihan, tetapi itu saya kira setelah dikaji kita bisa melakukan mapping, pemetaan, sehingga yang pas itu seperti apa. Nah itu bisa kita lakukan. Ya, dan ini sudah berulang kali juga
dalam kurun waktu, dalam catatan saya dari tahun 1998 ya, hingga saat ini belum ada titik terang ya. Seperti nanti bagaimana pendapat dari Pak Halim nih, karena Pak Halim ini kan praktisi pendidikan di Kota Cirebon yang memahami betul ya bahwa akar persoalan dan yang lain. Sudah dicoba juga Pak Halim ya berulang kali untuk meredam tawuran ini seperti deklarasi dan yang lain ya, seremoni lah itu ya, seremoni deklarasi dan seterusnya. Nanti bagaimana pendapat Pak Halim dan Pak Barnawi. Pemirsa, selamat pagi Cirebon akan segera kembali, tetap di RCTV.